Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita pada minggu malam hari ini tanggal 12 November 2023. Waktu begitu cepat. Jadi sudah ada bulan November, bulan depan ada bulan yang terakhir di tahun 2023. Bulan depan berikutnya sudah selamat tinggal 2023. Waktu begitu cepat, kita akan memasuki tahun yang baru 2024. 2 bulan lagi, saudara. Berarti nanti dengar apa yang saya sampaikan, pasti nanti Tuhan akan pelihara kita sampai 2024. Ya, yang penting kita bersama dengan Yesus. Hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Yesus jadikan nomor 1 di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan, karena Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita berterima kasih. Tadi pagi Bapak Ibu semua beribadah kepada Tuhan, ya. Saya juga melayani pekerjaan Tuhan, ya. Setiap kita melayani pekerjaan Tuhan, setiap kita beribadah kepada Tuhan, jangan menjadi orang malas. Jadilah orang rajin. Rajin bukan untuk dunia, rajin nomor 1 untuk Tuhan. Dan kalau rajin untuk Tuhan, kedua baru bersifat horizontal, vertikal, horizontal. Jadi konsep kehidupan kita ada 2 dimensi. Dimensi vertikal, kita harus akrab dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, karena Dia sumber segala-galanya. Cari Tuhan terlebih dahulu, maka nomor 2 kata firman Tuhan Matius 6 ayat 33, semua akan ditambahkan kepada kita, ya. Jadi kita merajin, seperti saya juga menjadi hamba Tuhan yang rajin. Selalu firman Allah sampaikan pagi malam. Kita mau tiru orang rajin nomor 1 Tuhan Yesus nomor 1. Dia pribadi yang sempurna selama 2000 tahun lalu waktu Yesus, ya, selama di muka bumi ini, ya. Pagi-pagi benar kalau kita lihat, ya, dia doa, saudara. Pagi masih gelap, rajinnya Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau baca dulu, ya, supaya Bapak Ibu jelas, ya. Jadi kita harus bangun pagi, ya. Kita doa sama Tuhan. Markus 1:35, ya, lihat ini, ya. Markus 1:35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, saudara, masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Wow, dahsyat. Ya, malam itu mari kita menjadi rajin, jangan pernah malas. Dalam Amsal Sulaiman 6 ayat 6, orang malas itu suruh belajar kepada semut. Tapi kita menjadi anak yang rajin, ya. Dalam Roma 12 ayat 11, jangan kerajin kendor, ya, tidak boleh kendor. Kita kerajinan kita itu nomor 1, cari Tuhan. Ya, kalau kita cari Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita dan Tuhan akan memberkati. Firman Allah pada malam hari sebelum kita berbaring tidur, kita membaca Matius pasal 6 ayat 1 sampai 15. Itu semua berkaitan dengan memberi dengan kasih, untuk memberi sedekah karena kasih. Dan Tuhan ajar kita berdoa dan mengampuni. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati kita semua. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani, haleluya, melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Melayani, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31, demikian firman Tuhan.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Mari kita mau taat kepada firman Allah. Ini ajaran Tuhan Yesus. Kita mengasihi, melayani, mengampuni. Ada 3 hal. Mari kita bisa mengasihi, melayani, mengampuni seperti Tuhan Yesus. Kita mau setia, kita mau taat firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku Bapa. Terima kasih pagi yang malam hari ini Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, kami diisi dengan firman-Mu. Bawalah aku Bapa dalam kebenaran firman-Mu. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sampai suatu hari kelak kami layak berkenan berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Seberapa anak-Mu yang sedang mendengarkan firman Allah ini, semua diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam buat Bapak yang Ibu semua yang saya cintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu kita sepakat, kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Hidup ini itu saja, ya. Nomor 1, menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena hidup ini berasal dari Tuhan Bapak Ibu, ya. Kita ada di muka bumi karena bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan, berarti kita ikuti firman Tuhan. Seperti kalau kita mau bekerja, ya. Bekerja sudah dapat gaji di perusahaan, pasti harus ikuti peraturan perusahaan. Bukan peraturan sendiri-sendiri, bukan peraturan masing-masing, nggak bisa. Ikuti standar aturan yang berlaku di perusahaan. Ikuti kita hidup di Indonesia, ikuti hukum dan undang-undang berlaku di Indonesia, ya. Semua. Dan ikuti mau masuk surga, ikuti SOP surga, ya. Ikuti firman Tuhan sehingga demikian kita selamat, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, pada malam hari kita mau baca atas kemurahan Tuhan. Terus kita dengan setia, kita sudah masuk dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudara. Puji Tuhan, ya. Dari sejak 1 November, ya. Ya, atas izin Tuhan kita ini baca kedua kalinya untuk firman Tuhan di perjanjian baru. Perjanjian lama juga, ya. Besok pagi kita perjanjian lama, kitab Kejadian. Terus kita lakukan setia. Tuhan lihat dari surga loh. Kesetiaan Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, itu dilihat sama Tuhan. Bukti nyata, saya yakin seyakinnya Bapak Ibu semua sehat, ya, rohani sehat, jasmani sehat, kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah mengajar kita nomor satu vertikal. Ya, Markus 12 ayat 30-31. Dua dimensi ini, ya. Dimensi vertikal yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Tadi di sini ada tubuh jiwa roh. Hati itu roh hati kita. Mengasihi Tuhan dengan roh kita, hati kita. Maka pentingnya ada hati kita di sini dengan firman Tuhan. Dengan segenap jiwa kita, ini dimensi kedua. Pikiran kita, jiwa kita, dimensi kedua. Ya. Terus ketiga, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, tubuh. Seperti malam hari ini, saya main gitar dengan kekuatan menyanyi. Ya, Bapak Ibu berdoa, tubuh jiwa roh kita. Kita ikut Yesus itu tubuh jiwa roh kita, tubuh jiwa roh ini diciptakan sama Tuhan. Ya, selain hati kita cinta Tuhan, pikiran kita menginginkan perkara di atas tentang firman Tuhan, tubuh kita menyembah Tuhan, takut kita kepada Tuhan. Saya kalau di kamar saya berdoa, saya taruh kepala saya di lantai, sudah hormat saya sama Tuhan. Ini tubuh, jiwa, pikiran kita dan hati kita. Makanya penting kita hidup ini hanya sekali berlaku benar. Tubuh, jiwa, roh kita berlaku benar. Maka Tuhan berfirman dalam 1 Tesalonika 5:23, supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna Tuhan, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan, supaya hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita membaca Matius pasal 6 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dan Bapakmu yang di sorga. Ikut Tuhan Yesus, saudara, ya, bukan hanya sekedar agama, saudara. Ya, lihat ini, saudara. Bukan sekedar tubuh. Saya sudah katakan, ikut Yesus, tubuh, jiwa, roh. Ini Tuhan kritik orang Farisi, ahli Taurat, ya. Seolah-olah wah hebat. Orang Yahudi itu kan agama Yahudi itu, saudara. Israel itu agama Yahudi. Dia pikir, wow, dia mau tunjukkan di hadapan orang nih loh, aku taat. Tapi Tuhan lihat hati, saudara. Makanya tidak boleh seperti itu kata Tuhan. Ya, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu supaya ingin dipuji. Coba berikutnya ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik dalam rumah-rumah ibadat dan di lorong mereka supaya mereka dipuji orang. Nah, tujuannya itu, ya. Tuhan lihat hati, saudara, ya. Supaya dipuji orang. Aku berkata sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau saya dipuji, ya sudah, itu upahnya, pujian. Tapi Tuhan lihat hati, ya. Dari artinya kekristenan kita, perilaku kita, mari lakukan dengan hati kita, dan kita harus menjadi berkat. Bukan tujuan-tujuan pamrih, memberi, ya, pamrih. Oh tidak, Tuhan lihat dari hati, saudara. Tuhan lihat, ya. Perhatikan ayat ketiga. Tapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Amin. Artinya kita bukan pamrih. Artinya jangan sok-sokan memberi cita-cita pada jangan. Tuhan lihat hati. Tapi belajar di sini, mari kita suka memberi. Tuhan sudah memberkati kita. Karena di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 kan, ini perintah Tuhan, lebih bagus kita memberi daripada menerima, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 35. Di sini belajar kita untuk belajar memberi. Saya membaca, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan sudah memberkati kita. Belajar kita menjadi anak Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, mari belajar memberi. Tapi memberi dengan sukacita, memberi dengan ikhlas, memberi bukan supaya kata firman Tuhan diketahui kiri kanan cita-cita mas orang. Tidak. Memberi dengan hati, karena Tuhan lihat hati, ya. Baca Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat hati batin kita, ya. Jadi yang pertama, belajar kita memberi dengan hati yang tulus, ya. Keagamaan kita, tubuh jiwa roh kita, supaya kita berkenan sama Tuhan, ya. Terus ayat kelima. Dan apabila kami berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikung-tikung jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini tujuan yang penting Tuhan lihat hati. Berdoa jangan bukan sosokan di depan orang banyak, ya beda. Kecuali kalau makan, saudara. Yang penting Tuhan lihat hati di situ. Di sini katanya supaya dipuji orang. Ya, ini konteksnya nih.
itu yang tidak tulus hati. Konteksnya tidak tulus hati. Tapi kalau Bapak Ibu makan di depan orang banyak dengan tulus hati, ngajak berdoa, nggak apa-apa. Yang penting konteksnya hati kita tulus, bukan tujuannya supaya dipamer-pamerin, dipuji orang. Wah, itu sudah nggak benar. Karena Tuhan lihat hati, saudara ya. Terus berikutnya, ini tanda doa ya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terus berikut tentang berdoa ya. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi tentang doa. Jadi doa di sini dengan doa dengan tulus kepada Tuhan, karena Tuhan lihat hati kita sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh sama Tuhan. Terus berikutnya ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Berkata dengan doa. Setiap saya menyampaikan firman Tuhan ini, pagi, malam, selalu saudara dengar, saya ikuti ajaran dari Tuhan tentang doa. Jadi kalau kita tentang doa, tadi sudah saya sampaikan, doa dengan hati yang tulus, dengan sungguh kepada Tuhan ya, karena Tuhan lihat hati ya. Saya mau baca, Tuhan lihat hati, tertulis di dalam Yeremia 17 ya, ayat yang ke-10. Maka kita ini takut sama Tuhan. Tuhan lihat hati saudara ya. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, oleh karena itu mari, yang pertama tadi, hal sedekah, memberi. Mari memberi dengan sedekah, memberi dengan hati yang tulus, hati yang bersih, karena Tuhan Bapa di surga melihat ya. Kedua, tentang doa. Doa dengan hati juga. Ya, kalau doa ini dengan hati yang tulus, Tuhan mendengar. Kalau kita berdoa, isi doanya menyangkut tiga aspek, tiga aspek yang penting. Tuhan ajarkan kita. Aspek pertama, harus aspek vertikal dulu. Baru aspek horizontal, yang ketiga tutup dengan aspek vertikal. Apa itu aspek vertikal? Aspek vertikal tujukan kepada Tuhan dulu. Coba kita lihat sini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami surga. Bapa kami surga. Ini berarti aspek vertikal kepada Bapa. Jangan berdoa misalnya saudara makan, contoh nih, makan atau tidur apapun misalnya. Horizontal dulu saudara sebut. Oh Tuhan, ini mau makan. Terima kasih, makan. Amin. Contoh ini kan berarti bicara makan horizontal. Tapi ajaran Tuhan apapun ketika berdoa, terutama sampaikan kepada vertikal. Contoh misalnya, segala puji hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Tuhan dulu dipuji. Ini kan dikatakan nih, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Tuhan dulu nomor satu. Jadi Tuhan, bukan urusan horizontal. Tuhan dulu nomor satu. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu. Biarpun singkat-singkat, tapi ada mengandung tiga aspek. Aspek pertama, harus Tuhan nomor satu. Baru yang kedua, horizontal. Coba berikutnya. Baru yang kedua nih ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti itu, vertikal ya, Tuhan dulu ya. Baru yang kedua, berikan kami pada hari makanan kami. Ini aspek horizontal. Ya, terus berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari barang jahat. Ini aspek horizontal, kepentingan kita. Baru yang ketiga, tutup dengan aspek vertikal, yaitu yang terakhir. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada tiga hal yang kalau kita doa. Aspek vertikal dulu, Tuhan dulu, kita puji Tuhan, kita bersyukur, terima kasih kepada atas semua kebaikan Tuhan itu dulu. Baru yang kedua, baru dengan kepentingan kita sampai kepada Tuhan, apapun pergumulan saudara sampai kepada Yesus. Yang ketiga, mari tujukan pada Tuhan segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Saya kalau doa begitu selalu menyangkut soal tiga aspek. Terus yang ketiga saudara, yang ketiga berkaitan dengan pengampunan, ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Saudara bergaul, berteman, bersahabat, keluarga, suami istri, siapapun.
Mari kita tidak terlepas dari mungkin perselisihan, ya, percekcokan, keributan. Mari kita ampuni dia, ya. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni, saudara. Itu perintah dari Tuhan, ya. Asal orang itu bertobat, ya. Dan bicara pengampunan itu tertulis di dalam Matius 18, saudara. Saya mau baca Matius pasal 18, ya, saya mau baca, ya, tentang mengampuni. Ya, harus mengampuni. Ayat 21, 22, 23. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab al kerajaan surga semua masuk raja yang hendak mengampunkan perhitungan dengan hamba. Jadi harus kita mengampuni 70 kali 7, saudara. Bukan 490, saudara. 7 bicara angka sempurna. 70 kali 7 kali titik, saudara. Bukan 70 kali 7. Lihat, saudara, baca. Bukan sampai 77 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, 70 bicara 7 angka sempurna. Artinya 0 itu bicara hati yang tulus. Mari kalau kita mengampuni sama seseorang dengan hati yang tulus, tuntas, tidak boleh dendam, tidak boleh dengki. Hindari itu benci, dendam, dengki, tidak boleh. Di dalam Kristus harus hati yang bersih. Karena firman Tuhan katakan, karena Tuhan melihat hati. Oleh karena itu firman Tuhan 3 poin. Yang penting, yang pertama, Tuhan ajar kita tentang memberi sedekah dengan kasih. Dan kedua, tentang doa dengan hati yang bersih. Dan kalau berdoa, utamakan Tuhan dulu, tempatkan Tuhan, baru yang tentang pergumulan masalah kita. Dan ketiga, tutup dengan Tuhan dulu. Dan hal yang terakhir, tentang mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, dan benci. Kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Mengasihi lebih dulu, amin, amin, haleluya. Melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus mengampuni lebih dulu. Mari kita semua mengasihi, melayani, mengampuni, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Mari kita belajar 3 poin penting: memberi sedekah dengan kasih, dan berdoa dengan hati yang tulus, dan mengampuni, tidak boleh dendam, dengki, dan benci. Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.